Revolutioner, long time no see ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, selalu sehat. Kembali lagi bersama saya Ferry Diana Naning dari Kementerian Kominfo. Kali ini saya sebagai host di podcast ini. Oke, podcast kita kali ini bertemakan bincang santai akhir periode bersama BMKM ITE Kabinet Revolusi. Oke, sekarang saya sudah bersama BPH BMKM ITE Kabinet Revolusi. Halo. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti dari podcast ini, mungkin saya ingin bertanya, apa kabar Mas, Mbak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Di podcast kali ini kita akan membahas proker-proker atau tugas-tugas yang sudah disusun dari awal di Kabinet Revolusi. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Mbak Masnya yang dari BPH ini. Mungkin bisa dijelaskan dari bendahara umum, mungkin bisa dijelaskan tugas-tugasnya yang sudah terlaksana, yang sudah dijalankan. Kalau sejauh ini sesuai dengan yang saya sampaikan di podcast sebelumnya, untuk mengatur keuangan di BEM sendiri sudah stabil. Kalau dari bendahara itu aja. Oke, mungkin Mbak Sekretaris Umum bisa. Baik, kalau untuk dari sekretaris, tugas-tugas dari sekretaris untuk surat masuk dan surat keluar sudah terkoordinir dengan baik. Kemudian untuk proposal, baik itu dari kegiatan internal BEM maupun dari kegiatan UKM dan himpunan juga sudah terscreening sebelum dinaikkan ke perguruan. Dan LPJ kegiatan yang telah terlaksana juga sudah terselesaikan. Oke, bisa langsung dari Mbak. Oke, kalau dari Wapresma dan Presma sendiri itu kita akan membahas visi dan misi ya, Pres. Nah, untuk yang pertama kita bahas visi terlebih dahulu. Nah, visi kita di kabinet ini itu sudah kita jelaskan, visi dan misi kita di podcast yang pertama, itu kita bahas lagi di sini untuk bagaimana progres kita di dalam menyelesaikan visi dan misi ini. Yang pertama itu visi kita menuju BMKM ITE yang progresif dan berintegritas. Mungkin dari Pres sendiri bisa menjelaskan bagaimana progres kita di dalam menyelesaikan visi kita. Oke, terima kasih ya. Tadi udah disampaikan bahwasanya di sini kita juga bakalan menyampaikan pencapaian dari visi dan misi BMKM ITY. Tadi kan udah disampaikan visi menuju BMKM ITY yang progresif dan berintegritas. Nah, di ujung periode kami ini ya sedikit pencapaian ataupun pencapaian dari setiap program kerja kami tentunya harus ada sinkronisasi antara visi misi dan di program kerja dari setiap kementerian. Ya, penilaian kami dari internal bahwasanya BMKM ITY hari ini ya sudah cukup progresif dan juga berintegritas. Nah, bagaimana bisa progresif? Hari ini setiap program kerja itu bisa dijalankan dengan baik dan juga tensi dari setiap program kerja juga mengalami performa yang cukup baik, walaupun dinamika dari organisasi terkadang mengalami penurunan ataupun mengalami kenaikan. Nah, dan berbicara integritas, hari ini BMKM ITE sudah cukup terbuka dalam artian kami selalu mengadakan LPJ-an setiap selesai dari program kerja. Jadi kita terbuka untuk umum, terbuka juga untuk mahasiswa, dan kita bertanggungjawabkan dari setiap program kerja yang ada. Itu mungkin dari visi Bu Apre. Oke, berarti bisa kita simpulkan di sini kita progresifnya dapat dan berintegritasnya juga kita dapat ya. Nah, untuk yang kedua kita akan bahas misi. Nah, misi kita yang pertama di sini ada meningkatkan hubungan yang harmonis dan kolaboratif di internal dan eksternal ITY. Nah, di sini kita cetuskan di dalam program kerja yang mana kita kemarin pada saat rapat kerja kita masukkan di Kementerian Luar Negeri ya, contoh sebagai salah satu contohnya, di mana di dalam Kementerian Luar Negeri ini terdapat proker BBM yaitu berbagi bersama BEM, di mana di sini hal yang mau kita capai di dalam program kerja ini kita mau berbagi pada masyarakat.
Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa dengar langsung dari Bapak Menterinya. Kemudian yang selanjutnya dari Pres mungkin. Oke, untuk meningkatkan hubungan yang harmonis, kolaboratif di internal dan juga di eksternal ITY, kita juga ada nama program kerja diksi itu di Kemendagri. Bagaimana kita mengawal isu-isu ataupun mendiskusikan dari setiap isu, baik itu dari regional Jogja ataupun nasional. Di sini juga kita ada poin, yaitu bagaimana kita menyatukan di dalam forum itu di internal ITY agar hubungan dari setiap prodi tetap harmonis. Nah, untuk di eksternalnya sendiri, BEM-KM ITY hari ini juga tergabung dalam forum BEM DIY dan juga tergabung dalam aliansi nasional BEM Nusantara. Mungkin itu. Oh iya, satu lagi mungkin ketinggalan tadi di dalam program kerja luar negeri juga kemarin kita punya kegiatan seminar nasional. Nah, di situ juga kita melibatkan mahasiswa-mahasiswi, masyarakat umum serta anak-anak SMA di seluruh Indonesia. Jadi itu upaya kita meningkatkan hubungan yang harmonis di eksternal ITY. Kemudian kita lanjut ke misi kita yang kedua, yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Mungkin di sini dari Pres sendiri bisa menjelaskan kita masukkan ke dalam program kerja di kementerian apa? Oke, kalau di misi yang kedua ini kita melakukan mengoptimalkan potensi sumber daya mahasiswa. Hari ini kita melakukan latihan dasar kepemimpinan. Nah, ini mungkin untuk skala universitas ataupun institut, untuk di internal ITY sendiri itu salah satu gagasan pertama dari BEM-KM ITY. Semoga ketika kita selesai melaksanakan pelatihan kepemimpinan ini menjadi suatu nafas yang panjang buat spirit teman-teman dari BEM-KM ITY untuk semangat berorganisasi dan bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan skill mereka masing-masing. Cuman kita landasi dari basic kepemimpinan di situ. Oke, sudah ada 2 misi yang disampaikan. Sepertinya masih ada yang kurang. Oh iya dong. Nah, di misi kita yang ketiga kita lanjutkan lagi ya, yaitu responsif dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa ITY. Nah, di misi kita yang ketiga ini kita turunkan di dalam Kementerian Advokasi, yang mana di dalam kementerian ini mereka punya program kerja untuk menampung aspirasi mahasiswa untuk ke perguruan, begitu juga sebaliknya dari perguruan ke mahasiswa. Nah, di dalam program kerja ini kemarin namanya Vokasi ya kalau nggak salah. Iya, vokasi dan Posko aspirasi. ya dan formasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Pres. Oke, kalau responsif dalam aspirasi mahasiswa ITY ya, Kementerian Advokasi dan juga berkolaborasi dari Kementerian Kemendagri itu HUK. Di sana juga mengumpulkan dari aspirasi dari setiap UKM dan himpunan. Contohnya teman-teman dari BEM-KM ITY dari bawah Kementerian Advokasi dan juga Kemendagri memperjuangkan hak-hak dari UKM dan himpunan, contohnya dalam sifatnya kebutuhan dari sekretariat, terus kebutuhan kenaikan dana DK, itu yang menjadi perjuangan kawan-kawan BEM-KM ITY dan juga kolaborasi sama teman-teman SEMA dan KM ITY. Jadi kalau berbicara responsif dan juga dalam memperjuangkan aspirasi ya, BEM-KM ITY hari ini cukup hadir di tengah teman-teman mahasiswa ITY. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwasannya advokasi kita di kabinet ini cukup memuaskan bagi mahasiswa, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di misi yang keempat, yaitu mewujudkan mahasiswa ITY yang cinta tanah air, mengabdi kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk misi kita yang keempat ini kita tuangkan di dalam program kerja apa, Pres? Nah, ini kemarin juga kita tuh ada program kerja BBM ya, itu tadi juga disebutkan di awal dari dua Pres tadi, perihal pengabdian masyarakat. Kita namakan itu BEM bersama masyarakat di bawah Kementerian Luar Negeri. Di sini kita melakukan suatu kegiatan menanam pohon bersama masyarakat, terus kita sosialisasi bersama masyarakat dan juga kita berbagi sembako kepada masyarakat. Nah, di sini kita mengajak kawan-kawan dari mahasiswa ITY yang kita undang kemarin, perwakilan dari UKM dan himpunan, untuk bersosialisasi bersama masyarakat bagaimana hari ini kita harus peduli terhadap lingkungan. Dan juga kita harus bisa berbagi kepada masyarakat dan juga membersamai masyarakat. Dalam kemarin itu kepengennya masyarakat di sana, di daerah tersebut menjadi suatu desa wisata yang bisa berguna untuk masyarakat di sana. Nah,
untuk menanggapi mengenai pengabdian kepada masyarakat, kemarin juga kita mempunyai gagasan program kerja yang bernama G3 ya di Kementerian Luar Negeri, yaitu Green Generation Gajah Wong. Nah, di situ kemarin kita rancangkan program kerjanya dikhususkan untuk anak-anak sekolah yang berada di dekat Sungai Gajah Wong ya. Nah, itu kemarin tapi di dalam kabinet kita tidak dapat terlaksana karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai, jadi kita belum bisa turun ke masyarakat seperti itu. Nah, mungkin ada lagi program kerja yang terlewatkan dari poin misi yang keempat ini. Mungkin belum ada ya, sudah cukup jelas semuanya. Oke, mungkin sudah seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman pencapaian yang sudah disampaikan oleh BPH BEM KMITY Kabinet Revolusi. Dari keseluruhan sudah bisa dibilang cukup baik, sudah beberapa, walaupun ada beberapa yang masih belum terlaksana ya Mas Mbak. Oke, dari perjalanan Kabinet Revolusi ini mungkin ada yang ingin disampaikan, entah itu pesan dan pesan untuk teman-teman nanti yang ingin mungkin bergabung di BEM selanjutnya, bisa disampaikan pesan dan pesannya. Mungkin dari siapa Mbak Masnya? Siapa dulu nih? Kayaknya dari bendahara dulu aja ya. Kalau dari aku pesannya untuk penerus BEM selanjutnya, tetap semangat. BEM nggak menyita waktu yang banyak, yang penting tetap aktif, nggak hilang-hilang, dijalanin dengan ikhlas, pasti hasilnya memuaskan. Oke. Tambahan satu pesan dari aku, terus membuat terobosan-terobosan yang baru. Oke, lanjut ke saya ya. Saya di sini mau menyampaikan pesan dan kesan selama menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa BEM ITY Kabinet Revolusi khususnya, di mana di sini perjalanan kami khususnya BPH itu tidaklah mulus selamanya ya. Banyak sekali suka dan duka yang kami lewati, banyak sekali permasalahan-permasalahan, mau itu permasalahan kecil sampai permasalahan besar. Tapi syukurnya dengan adanya rasa solidaritas dari kami berempat khususnya ya di BPH, saling menguatkan di dalam masalah, saling mengkoordinir, saling membackup satu sama lain sehingga kita bisa dapat sampai di penghujung periode ini. Kemudian untuk pesannya untuk teman-teman yang mau bergabung di BEM KMITY, jangan takut untuk berorganisasi khususnya di BEM, karena ini merupakan lembaga eksekutif kampus. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, pengalaman yang bermanfaat khususnya untuk di jenjang pekerjaan nanti. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam organisasi BEM sangatlah berguna untuk bekal kalian, bekal kita semua untuk di jenjang pekerjaan kita nanti. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih. Untuk pesan dan kesan dari saya selaku Presiden Mahasiswa BEM KMITY, pertama mungkin saya banyak ucapkan terima kasih kepada kabinet ini ya, Kabinet Revolusi yang hari ini cukup membersamai BEM KMITY dari awal periode sampai ke penghujung periode ini. Tentunya banyak hal-hal mungkin yang di luar dari pemikiran kami ataupun kejutan-kejutan dari dinamika organisasi ya, alhamdulillah hari ini bisa terselesaikan. Proses cukup pendewasaan buat kami, buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semuanya yang tergabung di dalam kabinet ataupun tidak tergabung, yang terlibat juga dalam menyukseskan BEM KMITY. Saran dan juga kritikan itu sudah menjadi suatu makanan sehari-hari bagi kami BEM KMITY, dan bagaimana hari ini kami bisa menuntaskan satu periode ini. Itu mungkin kesan dari saya. Untuk pesan dari saya kepada mahasiswa ITY ataupun yang bakalan melanjutkan estafet BEM KMITY ya, harapan kita bersama bahwasanya masuk di dalam BEM KMITY ini bukan hanya berbicara teman-teman masuk mendapatkan jabatan, tapi bagaimana hari ini teman-teman bisa berkontribusi aktif, baik itu untuk kampus, untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat. Tetap selalu progresif dalam berproses dan tetap menjadi poin-poin kuesioner untuk mahasiswa ITY dan juga nusa dan bangsa. Mungkin itu. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan kesan dan pesan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga bisa membangkitkan rasa semangat untuk bergabung di BEM KMITY ke depannya.
Sebelumnya juga terima kasih saya ucapkan sudah menyempatkan diri untuk menyampaikan tugas-tugas yang selama ini sudah dijalankan di Kabinet Revolusi. Sekian dan terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya. Halo Mbak Dewi. Hai Mbak Nani. Oke, apa kabarnya? Baik. Baik. Di episode kali ini kita mau membahas tentang proker-proker yang sudah dijalankan oleh Kementerian Dagri selama Kabinet Revolusi ini berlangsung. Mungkin dari Mbak bisa menjelaskan, menyampaikan apa saja yang sudah dijalankan oleh Kementerian Dagri. Oke, Kementerian Dalam Negeri ini punya 4 proker kan, seperti yang podcast awal saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada PLK pengenalan lingkungan kampus. Nah, realisasi untuk pengenalan lingkungan kampus ini terrealisasi pada bulan Agustus kemarin. Untuk pelaksanaannya itu karena kemarin masih ada isu pandemi yang masih ada kasus yang agak lumayan banyak, jadi dilaksanakannya itu secara online. Dan alhamdulillah puji Tuhan berjalan lancar untuk PLK. Untuk program kerja yang kedua itu ada HUK, Himpunan UKM Komunitas yang ada dalam lingkup ITY. Nah, itu dilaksanakan pada bulan Oktober, November, sampai yang terakhir itu Januari. Nah, itu diikuti sama himpunan, komunitas, sama UKM yang ada di dalam ITY, dan alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar, dan teman-teman dari himpunan, komunitas, sama UKM juga turut ikut andil dalam program kerja tersebut. Program kerja yang ketiga itu ada diskusi isu kajian dan sosial. Nah, diksi ini dilaksanakan secara offline pada bulan Agustus sama bulan Februari yang terakhir. Dan itu alhamdulillah berjalan lancar dan diikuti sama teman-teman mahasiswa ITY. Diksi yang pertama itu mengundang tamu dari luar. Moderatornya itu dari ketua SMA sendiri, ketua SMA ITY, dan pemantiknya itu dari sekretaris HMI untuk wilayah Jogja. Itu untuk diksi yang pertama. Dan diksi yang kedua itu moderator sama pemantiknya itu dari anak-anak ITY sendiri, yaitu dari teman-teman perwakilan himpunan. Ya, itu yang diksi kedua. Terus untuk program kerja yang terakhir, yang keempat, yaitu ada Perseni Pekan Olahraga dan Seni. Itu kemarin pelaksanaannya itu bulan Desember, dan untuk cabang olahraganya itu ada 2, yaitu offline dan online, dan alhamdulillah juga kemarin berjalan dengan lancar, dan teman-teman mahasiswa IT juga sangat antusias untuk mengikuti Perseni ini. Oke, itu dia ya tadi pemaparan dari proker-proker yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian dari Dagri. Nah, itu dia teman-teman, mungkin dari Mbak Menteri Dagri, Mbak Dewi bisa menyampaikan kesan dan pesan untuk teman-teman di sana yang mungkin mau bergabung nanti di BMKM selanjutnya. Kalau untuk pesan dan kesan, untuk yang aku dapatkan, yang saya dapatkan selama di BMKM ITY itu, BMKM ITY ini memang punya jadwal yang agak padat walaupun di masa pandemi, namun itu tidak menghalangi teman-teman atau saudara-saudari sekalian yang ingin bergabung di BMKM ITY. Karena manfaat yang kita dapat dalam berorganisasi sangat bagus untuk melatih teman-teman, misalnya public speaking, tim bekerja sama dalam tim atau personal. Dan untuk pesan dan kesan untuk BMKM ITY mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih progresif, lebih fleksibel lagi, dan lebih dapat dipercaya dari pihak kampus, dari pihak mahasiswa juga, menjadi jembatan. Oke, itu dia ya teman-teman, kesan dan pesan dari Mbak Dewi yang mewakilkan dari Kementerian Dagri. Mungkin itu saja, dan sebelumnya terima kasih untuk Mbak Dewi yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di podcast kita di episode kali ini.
Oke, itu dia ya. Terima kasih. Bye. Oke, mungkin aku kasih gambaran umum aja ya, proker yang sudah berjalan, apapun yang terjadi di advokasi selama 1 periode ini. Jadi di advokasi ini ada 2 proker, yaitu formasi, forum menampung aspirasi, dan vokasi. Yang pertama itu formasi. Nah, formasi itu sendiri telah terlaksana di tanggal 25 September 2021 dan dihadiri oleh perwakilan setiap kelas, dan di forum tersebut menampung beberapa aspirasi yang mereka kumpulkan dari setiap kelasnya dan akan kita follow up ke perguruan sehingga aspirasi yang mereka ajukan kepada kita bisa terrealisasi. Nah, untuk proker selanjutnya sendiri yaitu vokasi, posko Tuhan aspirasi, dan sudah berjalan selama 1 periode ini. Media yang kita gunakan yaitu media via WA, WhatsApp, dan Instagram. Sama hampir mirip seperti forum formasi. Di vokasi ini sendiri kita menampung aspirasi-aspirasi yang khususnya individu. Jadi bisa terkait masalah dosen, bisa masalah administrasi, dan seputar kampus lainnya. Nah, dari 1 periode ini telah masuk bahkan banyak aspirasi yang masuk ke kita dan telah kita follow up ke perguruan dan akhirnya terrealisasi. Sehingga dengan adanya program kerja vokasi ini, mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta dapat terbantu untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Dan pesan terakhir lah buat dari advokasi ini untuk mahasiswa ITY, khususnya mahasiswa baru maupun mahasiswa yang akan berminat masuk dalam BEM, boleh nih dicoba advokasi untuk membantu melancarkan aspirasi dari para mahasiswa. Oke, untuk proker PSDM sendiri kita sebenarnya ada 3 proker. Yang pertama ada upgrading day, itu kita sudah laksanakan pada 26 September 2021 dengan jumlah peserta itu diikuti sekitar 50 orang. Kita bikin upgrading day ini secara daring karena kemarin masih terkendala secara pandemi. Jadi kita laksanakan upgrading dengan platform melalui Zoom. Terus untuk proker yang kedua kita ada latihan dasar kepemimpinan. Ini kita juga udah laksanakan, kita kemarin tanggal 4 sampai 5 Desember 2 hari di Oman atau Panton di Sleman. Untuk LDK sendiri kita kemarin laksanakan bisa secara offline dan diikuti oleh beberapa mahasiswa baru sekitar 39 orang. Kemudian untuk proker yang ketiga kita ada essay competition. Untuk proker yang satu ini harusnya kemarin kita laksanakan pada bulan Maret 2022, tapi karena ada berbagai kendala, ada kendala pandemi, ada kesibukan mungkin dari teman-teman PSDM yang lain, jadi sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan proker essay competition. Pesan dan kesan selama terutama saya dan teman-teman lain di PSDM ataupun anggota atau staf lain dari BMKM ITY Kabinet Revolusi ini, kita nggak ada ruginya kok selama ini ikut BEM ini, karena mungkin ini juga bisa menambah relasi bagi teman-teman yang bisa mau bergabung untuk menjadi kabinet BEM KMITY selanjutnya, dan semoga dengan adanya BEM KMITY ini bisa mendongkrak nama kampus di dunia luar, ya bisa dikenal lah. Oke, wah mantap sekali pesan dan pesannya ya. Terima kasih untuk Mas Jonathan yang sudah menyempatkan dirinya hadir di podcast kali ini. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Nah, tentunya kalau dari PMB sendiri untuk semua proker kita keseluruhan ada 3 proker. Yang pertama itu kita sudah terlaksana webinar kewirausahaan. Nah itu kemarin cukup ramai diikuti baik dari internal kampus maupun dari umum gitu, dan kita membawakan topik terkait wirausaha. Yang selanjutnya yaitu udah terlaksana kita terkait ITY merchandise, yang mana kita
memperjualkan produk-produk dari hasil kreativitas mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta. Itu kita sudah terlaksana selama periode ini selama 3 kali. Dan yang terakhir itu kita kantin BEM. Jadi kantin BEM itu kita melakukan penjualan dengan memanfaatkan event-event seperti kemarin di bulan puasa. Kita juga memanfaatkan event bulan puasa, bulan Ramadan sebagai kita untuk berjualan seperti itu. Nah, mungkin kesan dan pesan ya yang bisa saya sampaikan selama kabinet revolusi ini, karena kemarin kita mulai di awal pandemi dan sampai sekarang pun masih cukup susah bergerak, apalagi dalam kita berwirausaha. Nggak ada yang namanya nggak mungkin. Jadi selagi kita masih mau berusaha dan kita terus mengembangkan ide-ide kreatif kita masih tetap bisa kok berkembang, kita masih bisa untuk menghasilkan apa yang sudah kita rencanakan di awal seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta yang nantinya kalian bergabung juga dengan BMKM ITY ini, kalian semoga nanti tetap memiliki semangat dari awal nanti sampai kalian bisa tetap berkembang dan terus meningkatkan kreativitas kalian seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Adisa yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya selama menjalankan proker-proker di Kabinet Revolusi di BMKM ITY. Mungkin langsung aja untuk Kementerian Kominfo sendiri, di sini kita ada 3 proker. Untuk 3 proker tersebut alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Mungkin dari proker yang pertama yaitu ada BEM News. Di sini kita ada beberapa kegiatan di proker BEM News. Jadi ada info BEM, ada info kampus dan juga greeting card. Dimana untuk greeting card sendiri kita sudah terupload beberapa greeting card termasuk hari-hari besar dan hari-hari nasional. Salah satunya ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, lalu ada Hari Lingkungan Hidup dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada info BEM. Kita juga selaku Kementerian Kominfo bertanggung jawab untuk mengadakan press release atau lebih tepatnya kita paparkan dokumentasi dan juga deskripsi kegiatan dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh BMKM ITY Kabinet Revolusi. Lalu untuk info kampus sendiri kita juga beberapa konten sudah terupload, antara lain mungkin di sini kita sudah terupload kalender akademik terbaru, lalu kita juga infokan mengenai jadwal UAS, jadwal UTS dan juga yang lainnya. Lalu untuk proker yang kedua yaitu BEM Record. Di BEM Record ini kita juga alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Jadi untuk podcast kita yang terakhir kali ini kita juga salah satu proker dari BEM Record. Lalu ada juga di sini kita after movie yang udah kita upload itu ada Porseni, lalu ada EBK dan juga kita juga sempat mengupload untuk live di seminar nasional bersama Bapak Sujiwo Tejo. Lalu untuk proker yang terakhir yaitu Pers BMKM ITY. Di sini kita juga mengadakan open recruitment untuk anggota, ada 9 orang untuk Pers BMKM ITY. Untuk follow up lebih lanjut di Kementerian Kominfo kita mengadakan juga pelatihan untuk menambah ilmu dari anggota Pers BMKM ITY yang kita adakan bersama Bapak Ikrof Didi Irawan selaku Tribunnews dan oleh moderator yaitu Ainur Rofiq dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin lebih ke pesan ya saya. Mungkin dari periode Kabinet Revolusi ini kita bisa belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi di Kementerian Kominfo sendiri walaupun ini masih pandemi, cuman kita gimana cara maksimalin proker kita dan gimana kita tetap buat BMKM ITY lebih eksis atau eksistensi BMKM ITY di media sosial khususnya. Jadi
untuk teman-teman yang mau bergabung di Kementerian Kominfo yang memiliki kreativitas dan juga memiliki inovasi, yuk join sekarang aja, nggak usah mikir panjang, karena di BMKM ITY baik di Kementerian Kominfo maupun kementerian lainnya kita dituntut untuk dapat berkreasi dan juga berinovasi. Mungkin itu aja. Oke teman-teman, itu penyampaian dari Kementerian Kominfo yang diwakilkan oleh Menteri Kominfo-nya sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Zaki yang sudah berkesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Halo, perkenalkan saya Ahmadi Irawan dari BMKM ITY Kabinet Revolusi dari Kementerian Menteri Luar Negeri. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya, apa Kementerian Luar Negeri? Saya jelaskan. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang bergerak di bidang eksternal. Contohnya, hubungan antar kampus, hubungan antar organisasi. Ada apa dengan Menteri Luar Negeri? Menteri Luar Negeri adalah menteri yang berkegiatan langsung dengan masyarakat. Contoh, di BEM kami pernah mengadakan nama program kerja yang bernama BBM. Ada kepanjangannya yaitu BEM Bersama Masyarakat. Di BEM Bersama Masyarakat ini kami bekerja sama dengan Polres Bantul terutama, dan juga perguruan, BEM Nusantara, dan beberapa lembaga lainnya. Yang di sana kami berkontribusi menerima aspirasi dari masyarakat, dan pula kami juga berdiskusi langsung dengan masyarakat tentang apa keluhan masyarakat di sana. Bonus dari itu kami mengadakan bakti sosial dan juga penanaman pohon. Itu baru satu. Di kegiatan kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama BBM di Desa Jatimulyo, Bantul. Dan yang kedua seminar nasional. Oke, kita kulik dikit tentang seminar nasional ini. Seminar nasional kemarin yang kita sempat mengundang Mbah Sujiwo Tejo. Mungkin teman-teman semua sudah paham siapa Sujiwo Tejo. Dia adalah sastrawan, dia adalah budayawan. Kenapa kami undang? Begini teman-teman, kita mengundang Mbah Sujiwo Tejo, kita kampus teknik lingkungan. Pernah atau tidak kalian berbicara tentang perspektif lingkungan dalam pikiran seorang budayawan? Menarik bukan? Pasti asik. Itu bisa jadi program kita yang unggulan. Oke, demikian podcast di episode kali ini yang memaparkan dari tugas-tugas dan proker-proker dari BPH Kabinet Revolusi. Semoga kesan dan pesan yang disampaikan oleh BPH Kabinet Revolusi dan beserta jajarannya menjadi motivasi atau semangat buat teman-teman yang ingin bergabung di BMKM ITY selanjutnya. Tonton terus di YouTube official BMKM ITY dan jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe. Bye. Sekarang Kami dari pengurus BMKM ITY Kabinet Revolusi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.